Halo, selamat pagi pemirsa. Selamat pagi juga Fani. Apa kabar pagi ini? You look fresh? Fresh banget, soalnya ketemu sama Cikal. Setelah sekian purnama lagi-lagi kita tidak dipertemukan. Sekarang kita kembali satu layar. Dipertemukan, nanti kita juga akan membahas sejumlah informasi. Salah satunya lagi disoroti oleh masyarakat. Betul. Apa itu? Sidang putusan pra-peradilannya Peggy Setiawan hari ini ya jam 9 pagi ya Cikal ya dimulai ya. Kita akan tahu seperti apa nasib yang akan menunggu Peggy Setiawan ke depannya, karena kan dalam beberapa waktu belakangan ini tidak hanya menjadi sorotan utama tetapi juga tentunya dari aparat penegak hukum sendiri sedang diuji kapabilitasnya dan juga bagaimana ia menangani aparat hukum ini menangani kasus Peggy Setiawan. Kemarin sempat PE19 ya dibalikin ya. Betul. Berkasnya ke kejaksaan atau ke Polda semakin cepat selesai pra-peradilan ini juga semakin cepat juga mengurangi pro kontra di tengah masyarakat. Lebih jelas kasusnya penyelesaian seperti apa, tidak terlalu melebar lagi. Yes, betul, itu yang kita inginkan. Betul sekali. Dan langsung saja kita sapa pemirsa, Anda menyaksikan Sindo Today, program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Cikal Multazam dan saya Fani Imaniar. Baik, kita awal informasi pagi ini, Fani dan juga pemirsa, di mana Gunung Merapi yang berada di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali meluncurkan guguran awan panas. Warga pun diimbau tetap siaga dan waspada. Gunung Merapi saat ini kembali menunjukkan aktivitas vulkanik. Aktivitas ini terekam kamera pemantau dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta. Gunung Merapi pada pukul 23.30 memuntahkan guguran awan panas sejauh 1.600 meter ke arah barat daya hulu Kali Bebeng. Terjadi 90 kali guguran awan panas pada rentan waktu pukul 23.00 hingga 00 dini hari. Warga di wilayah lereng Gunung Merapi diimbau tetap siaga saat potensi semburan awan panas yang dapat kembali terjadi sewaktu-waktu. Aktivitas vulkanik Gunung Merapi saat ini masih ditetapkan pada level 3 siaga. Dari daerah istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Tapi tidak hanya Gunung Merapi saja, Cikal dan juga pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur pun kembali erupsi. Masyarakat diimbau tidak melakukan aktivitas dalam radius 3 km dari pusat erupsi gunung. Gunung Lewotobi laki-laki erupsi dengan tinggi abu mencapai 1.000 meter dari puncak gunung. Kolom abu teramati condong ke arah barat daya dan barat. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dengan durasi 2 menit 55 detik. Hujan abu erupsi Gunung Lewotobi laki-laki masuk ke permukiman warga. Warga pun diminta waspada karena saat ini status Gunung Lewotobi status level 3 atau siaga. Ya, sementara itu penerbangan di Bandara Franseda Flores, Nusa Tenggara Timur masih ditutup akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Ribuan penumpang terpaksa berganti moda transportasi ke kapal laut. Membludaknya penumpang ini pasupnya penerbangan di Bandara Franseda Maumere akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kecamatan Ulanggitang, Kabupaten Flores Timur. Aksi baku tolak pun tak terhindarkan saat para penumpang hendak naik ke atas kapal dan di pintu masuk pelabuhan. Salah satu penumpang tujuan Kupang mengaku terpaksa menggunakan kapal laut, pasalnya penerbangan di Bandara Franseda Maumere di-cancel akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Erupsi Gunung Lewotobi jadi pesawat tidak jalan. Jadi Bapak mereka pilih naik kapal? Harus naik kapal. Oh ya. Karena erupsi ya? Pesawat belum ada, belum ada. Ini mau kemana ini? Mau ke Kupang. Dari data manifest penumpang kapal KM Bukit Siguntang, jumlah penumpang naik di pelabuhan Laurentius Sai Maumere sebanyak 1.603 penumpang dengan tujuan Kupang, Makassar, Parepare, Balikpapan, Tarakan, dan Nunukan. Erupsi Gunung Lewotobi laki-laki yang berkepanjangan membuat penerbangan di Bandara Franseda Maumere ditutup. Dari Sika Flores, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura melaporkan.
Puluhan rumah di Batang, Jawa Tengah rusak berat dan rusak sedang setelah diguncang gempa pada Minggu sore. Ya, sejumlah warga juga dilaporkan terluka akibat tertimpa puing bangunan. Gempa bumi berkekuatan 4,6 magnitudo yang melanda wilayah Kabupaten Batang pada Minggu sore mengakibatkan sejumlah bangunan rusak. Dari pantauan di lapangan, kerusakan terjadi di 10 desa di 3 kecamatan yaitu Batang, Warung Asem, dan Wonotunggal. Dari data yang dihimpun ada 11 bangunan yang tersebar di beberapa lokasi. Kondisi bangunan ada yang rusak parah dan juga sedang. Sementara ada 3 orang warga yang menjadi korban dan sudah mendapatkan perawatan medis. 2 orang warga korban merupakan warga Proyonangan Utara dan 1 orang merupakan warga Kalisalak yang mengalami luka ringan akibat tertimpa puing bangunan. Awalnya itu masih mau masak, Mas. Terus? Itu goyang-goyang. Rubuh Atapnya roboh. Ibu kenapanya? Bagian apa aja? Kepala. Sama kaki. Lecet-lecet. Ini kondisinya sekarang gimana? Masih pusing atau gimana? Ya sedikit pusing. Segera data kita kumpulkan, terus kemudian apa ada terdampak lainnya di kecamatan lain, dan kemudian juga ada tidak dampak untuk jiwa ya, dampak jiwa juga nanti setelah itu setelah kita pendataan kemudian kita lakukan meeting bersama untuk tindakan selanjutnya, dan informasi lengkap atau data bisa sambil berjalan. Gempa juga merusak Masjid Jami Batang. Masjid mengalami kerusakan di bagian kaca dan marmer dinding yang terlepas dari tembok. Pendopo Kabupaten Batang juga rusak bagian dinding, tiang, dan atap. Selain itu, beberapa ruang kelas di SMP Negeri 7 Batang di Desa Kalisalak juga mengalami kerusakan pada bagian dinding. Korban gempa yang rumahnya rusak sementara menempati rumah keluarga dan tetangga yang masih aman. Hingga Minggu sore kemarin terpantau tidak terjadi lagi gempa susulan. Petugas gabungan BPBD, TNI Polri, dan sejumlah relawan terlihat membantu warga membersihkan puing-puing bangunan dan masih bersiaga di lokasi kejadian. Sebelumnya ribuan pengunjung lokasi wisata Dolphin Batang, Jawa Tengah panik dan berusaha menghindari pantai. Sejumlah pengunjung langsung berusaha menyelamatkan diri. Dari data BMKG, lokasi gempa di 6.87 lintang selatan, 109.75 barat timur. Pusat gempa berada di darat 5 km timur Laut Batang, kedalaman 6 km. Gempa dirasakan di Batang, Pekalongan, Kendal, dan sekitarnya. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, sebuah tambang emas ilegal diterjang longsor di Bone Bolango, Gorontalo. Akibatnya 5 orang tewas dan hingga kini tim SAR gabungan masih terus berupaya mencari korban yang diduga masih tertimbun. Longsor menerjang tambang emas ilegal di Desa Tulabolo, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Sedikitnya 5 orang tewas akibat tertimbun material longsor. Sementara itu 2 orang selamat meski mengalami luka-luka. Tim SAR gabungan langsung menggelar upaya pencarian di lokasi kejadian dan berhasil mengevakuasi korban tewas dan luka-luka. Pencarian akan dilanjutkan Senin pagi karena diduga masih ada 3 penambang yang masih tertimbun longsor. Kami akan melaksanakan operasi SAR dengan secara manual karena di atas belum bisa diakses oleh alat berat. Karena mengingat medan yang cukup sulit untuk dilalui sama alat berat, jadi satu-satunya kami akan melaksanakan pencarian dan evakuasi korban dengan secara manual. Medan yang sulit diakses menjadi salah satu kendala dalam upaya evakuasi. Selain akibat penambangan ilegal, diduga longsor juga dipicu hujan deras yang mengguyur wilayah Bone Bolango sejak Sabtu malam. Dari Gorontalo, Nur Faizi Lasahan, iNews melaporkan. Hujan deras yang melanda Jakarta membuat sejumlah wilayah terendam banjir. Hal serupa juga terjadi di Jalan Provinsi Penghubung Cirebon Indramayu, Jawa Barat yang terendam banjir hingga mengganggu aktivitas warga. Hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Sabtu sore membuat sejumlah daerah terendam banjir, salah satunya di Kembangan, Jakarta Barat. Bahkan pada Minggu siang, ketinggian air mencapai 120 cm akibat luapan Kali Angke. 3 RT yang terdiri dari ratusan jiwa pun terdampak. Terkait hal ini, kini warga membutuhkan bantuan logistik seperti pakaian, selimut hingga makanan lantaran banjir tidak kunjung surut.
Sementara itu hujan deras yang mengguyur sejak Sabtu dini hari membuat jalan provinsi penghubung Cirebon Indramayu Jawa Barat terendam banjir pada Minggu siang. Jalan sepanjang lebih dari 1 km ini terendam banjir dengan ketinggian 30 hingga 50 cm. Diketahui banjir kian tinggi setelah tanggul Sungai Songket jebol. Dari jam 1 naik air tuh. 1 siang? Jam 1 malam. Oh, tadi? Iya, kalau banjir dari jam 4. Cuma lebih naik lagi air ya nyampe jam 1 tuh. Berarti dari kemarin sore? Iya, dari kemarin sore udah banjir. Jadi emang langganan banjir tuh gimana, Pak? Enggak, ini akibat tanggul jebol. Jadi air meluap gitu. Akibat peristiwa ini aktivitas warga di 2 kabupaten terganggu. Tidak sedikit dari warga yang nekat menerobos genangan banjir dengan motor hingga mengalami mati mesin. Selain merendam jalan, air juga merendam sejumlah tempat usaha hingga rumah-rumah warga. Meski demikian, warga tetap memilih bertahan di rumahnya dan berharap air segera surut. Hingga kini tercatat ada 3 desa terdampak banjir yakni Desa Jagapura, Jagapura Wetan, dan Jagapura Kulon, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Bang mungkin bersiapkan menjelang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Dengan agenda hari ini pembacaan putusan. Betul. Persiapan kami. Sebenarnya persiapan untuk menang. Nah, kalau persiapan ya. Persiapan dari kami kuasa hukum persiapan menang. Karena kami ngelihat dari fakta persidangan sudah jelas. Waktu itu kan saya bertanya kepada ahli dari kami kan, bagaimana status terhadap klien kami, terhadap tersangka ini harus digugurkan. Jelas kok, jelas dan nyata. Diperkuat lagi oleh kami keterangan daripada saksi fakta. Dan kami juga termasuk surat-surat masalah penetapan tersangka terhadap klien kami. Penetapan tersangka terhadap klien kami tidak sesuai dengan Perkap Kapolri dan peraturan Kabareskrim. Mereka lakukan tersangka dulu terhadap klien kami, baru mereka cari alat bukti. Nah ini ya, itu udah jelas, udah terang benderang. Tetapi semuanya ya kita tidak tahu. Yang jelas kami tetap berkeyakinan, makanya saya hari ini cerah. Sebab saya ingat kata-kata dari Hakim Tunggal waktu Pak Eman Sulaiman kan mengatakan, Pak Eman Sulaiman mengatakan bukan kemenangan terhadap pemohon, bukan juga termohon, tapi demi Indonesia. Ya kita lihat, kita buktikan aja. Tapi saya berkeyakinan insya Allah tidak ada alasan hakim tidak membatalkan tersangkanya klien kami. Tetapi apapun namanya, putusan pengadilan semuanya wajib menghormati, termasuk kami sendiri. Walaupun itu sebenarnya pahit. Tetapi kalau berkeyakinan bagi saya, tetap kami menang. Dibatalkan tersangka itu. Kalau seandainya keputusan hakim akhirnya menolak nih Pak untuk kemenangan tersebut, gimana nih untuk persiapan dari kuasa hukum sendiri? Oh, berarti kami siap melakukan, kalau ibarat kata pertempuran ini kan baris pertama udah tembus kan, kami siap yang ini, yang keduanya, pokok perkara. Dan kalau ngelihat dari yang ada ini, pasti bebas. Optimis bebas. Ini pun kalau tidak ada ya, kita tidak berprasangka jelek terhadap ini ya, ada kepentingan apa ya, jelas kami lihat fakta yang ada, menang kami, yakin menang. Nah, beberapa waktu lalu juga Bapak sempat menyebutkan bahwasannya Bapak ini mendapatkan telepon begitu dari Peggy Perong yang merupakan juga ini anggota geng motor. Itu benar nggak sih Pak? Jadi begini, saya mendapatkan pagi-pagi telepon dari salah seorang, nggak usah sebutin ya, anggota Intel atau apa, yang jelas saya kan mantan anggota juga. Nah, jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu, menurut informasi bukanlah Peggy Perong. Peggy Perong itu memang ada Bang, tetapi di geng motor. Saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini Bang, orang ini persatuannya mereka kuat Bang. Kuat, tetapi yang jelas itu Peggy Perong itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang menelpon saya. Disebutkan di mana nggak Pak orangnya? Disebutkan. Ya ada di seputaran Cirebon itulah. Makanya saya bilang agar aparat ini mencari informasinya sebenarnya. Kita kan banyak intelijen kita. Banyak loh. Bahkan saya pun sebenarnya kita siap.
Kita siap, kita cari, ayo kita sama-sama. Jangan sampai saya bilang, jangan sampai orang yang tidak bersalah dihukum. Kasihan berulang kali saya bilang. Dan saya pun tidak ikhlas, kan saya sampaikan, saya tidak ikhlas yang ngebunuh itu berkeliaran, tidak ikhlas. Saya siap membantu juga kok. Dengan cara jaringan saya kan mungkin saya nggak mengatakan dari Intel atau dari mana. Maka saya bilang karena background saya tentara, ya mungkin saya adalah teman-teman dari Intel dan segala macam. Kita cari informasi sebenarnya. Berarti bisa dikatakan jika nanti keputusan hakim ini menolak, terus kemudian dari kuasa hukum sendiri ini mulai akan menyelidiki Peggy Peron yang dimaksud yang sedang berkeliaran di Cirebon. Oh jelas, kita berusaha. Dan kita siap menghadapi perkara ini di pokok perkara. Oke. Ada lagi? Oke. Siap, aman. Terima kasih, Pak Marwan. Terima kasih semuanya ya. Nah, itu Pak gongnya, Pak. Pak, tapi Oke, baru tadi kita dengarkan pernyataan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Marwan Iswandi. Betul, jelang sidang pra-peradilan yang kita mendengar optimis ya. Nada optimis dari pihak Peggy bahwa Peggy tidak atau tuntutannya dikabulkan pada hari ini. Karena memang kalau misalnya berdasarkan dari kesaksian, tidak hanya dari saksi fakta yang dihadirkan dalam persidangan pra-peradilan, tetapi juga keterangan dari pakar hukum pidana di luar sana, memang ada beberapa kejanggalan Cikal dari awal penangkapan sampai dengan proses pra-peradilan ini berjalan. Betul, kita ikuti saja nanti bagaimana hasil dari sidang pra-peradilan hari ini ya, supaya tidak ada pro kontra lagi dan tidak semakin melebar. Ini memusingkan sekali kalau satu kasus sampai terlalu melebar. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Banjir bandang menerjang puluhan hektar lahan persawahan warga Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Jambi. Banjir bandang yang membawa material batu, pasir dan juga kayu ini menutupi lahan persawahan warga dan terancam tidak bisa digarap lagi. Banjir bandang ini terjadi akibat tingginya intensitas hujan di wilayah Kabupaten Kerinci beberapa hari terakhir. Banjir menerjang puluhan hektar lahan persawahan warga dengan material pasir, batu, dan kayu. Sekitar 20 hektar lahan persawahan warga yang terdampak banjir bandang ini terancam tidak bisa digarap kembali lantaran telah ditutup material batu, pasir, dan juga kayu yang dibawa oleh banjir bandang. Padahal saat ini para petani sudah melakukan penyemaian benih padi untuk memasuki musim tanam baru. Di sini batu-batuan yang berada di dalam sungai maka melimpah ke dalam sawah, masuk ke dalam sawah para petani di sini, yang mana lebih kurang untuk tafsiran kita itu sekitar 20 hektar. Para petani berharap pemerintah segera bertindak membantu para petani dan memberi solusi terkait musibah banjir bandang yang telah merugikan mereka. Dari Kabupaten Kerinci, Jambi, Kavior Gandhi, iNews melaporkan. Saya tidak pernah melakukan aturan itu di Vietnam. Mama bersumpah demi nama Allah. Mama bersumpah demi nama Allah. Nah, kasus ini karena kamu tidak bersalah. Saya tidak pernah melakukan aturan itu di Vietnam. Saya rela mati. Saya tidak pernah melakukan aturan itu di Vietnam. Saya rela mati. Ya pemirsa, pada pukul 9 pagi hari ini dijadwalkan sidang pembacaan putusan pra-peradilan Peggy Setiawan digelar tepatnya Senin 8 Juli 2024 di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Ya, pada sidang pra-peradilan sebelumnya, penasihat hukum bersikukuh bahwa Peggy harus dibebaskan karena penangkapan Peggy tidak sesuai aturan. Jumat 5 Juli 2024, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di PN Bandung, Jawa Barat. Sidang beragendakan penyerahan kesimpulan dari pihak pemohon, kuasa hukum Peggy Setiawan, dan pihak termohon Polda Jawa Barat. Sidang hanya berlangsung sekitar 10 menit karena baik pihak pemohon maupun termohon langsung menyerahkan berkas kesimpulan kepada Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Dalam kesimpulan yang berjumlah 30 halaman, pihak kuasa hukum Peggy tetap berfokus pada salah tangkapnya Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pihak kuasa hukum juga meminta Peggy dicabut statusnya sebagai tersangka dan dibebaskan. Sementara pihak Polda Jabar menyerahkan 12 halaman kesimpulan. Polda Jabar menolak seluruh dalil selama persidangan dan menekankan penetapan tersangka Peggy tak menurut hukum.
Kesimpulan kami to the point aja. Kami minta agar tersangkanya Peggy Setiawan digugurkan. Sebab sesuai dengan fakta yang ada, sesuai dengan keterangan ahli, memang harus digugurkan dan dibebaskan. Intinya sana. Apa ya itu? Poinnya itu aja. Intinya Peggy Setiawan dibebaskan karena yang ditangkap itu adalah Peggy Setiawan, bukan Peggy Peron. DPO itu adalah Peggy Peron. Dan proses penangkapannya tidak sesuai dengan Perkap Kapolri dan Peraturan Kabar Reskrim. Pada akhirnya untuk berbincang atau untuk membahas soal putusan yang akan digelar hari ini di Pengadilan Negeri Bandung, kita akan langsung tanyakan saja ke salah satu kuasa hukum dari Peggy Setiawan, yakni Pak Mayor Purnawirawan Marwan Iswani. Selamat pagi, Pak. Pagi, Mas. Oke, Pak Marwan, pertama untuk terkait putusan ini, apa yang disiapkan oleh pihak dari Peggy Setiawan? Persiapan kami menyebut kemenangan. Optimisnya ya, tapi segala sesuatu ini kan kita belum tahu putusan dari pengadilan, dari hakim nanti. Pak, apa sih Pak yang membuat pihak dari Peggy Setiawan ini optimis, dan juga mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu poin-poin kejanggalan apa saja nih Pak yang ditemukan hingga saat ini, Pak? Satu, DPO itu adalah Peggy Peron. Alamatnya di Mundu, ciri-cirinya berbeda, tanggal lahirnya berbeda. Sementara yang dijadikan tersangka sekarang klien kami adalah Peggy Setiawan. Namanya berbeda, alamatnya di Talun, Kecamatan Talun. Wajahnya beda, ciri-cirinya, tanggal lahirnya berbeda. Dan waktu kejadian perkara, kami sudah mendatangkan saksi fakta. Peggy Setiawan ada di Bandung. Dan diperkuat lagi, ini proses yang dilakukan oleh penyidik Polda Jawa Barat tidak sesuai dengan prosedur Peraturan Kapolri dan Peraturan Kabar Reskrim. Kalau Peraturan Kabar Reskrim dan Peraturan Kapolri itu jelas, dipanggil dulu, dipanggil, diminta keterangan sebagai saksi, gelar perkara langsung naik bisa dijadikan tersangka. Kalau ini kemarin tidak, dijadikan tersangka dulu, klien kami tanggal 21 ditahan, baru dicari alat bukti. Ya tadi dia menyita ijazah, KTP, KK, segala macam, termasuk foto. Apa urusan sama perkara ini? Dan kami pun menyayangkan kenapa tidak kemarin saksi fakta yang dari pihak kepolisian dihadirkan sidang pra peradilan. Itu Mas, saksinya sangat lemah juga. Ini yang membuat keyakinan saya sampai sekarang 99%. Tetapi apapun namanya, kita tidak bisa mengatakan sudah pasti tidak bisa. Kami siap menghadapi yang terjelek. Dalam hal ini soal pertanyaan sampean tadi. Pertanyaannya kan, apa yang kalau persiapan kami? Ya siapin persiapan menghadapi pokok perkara. Kalau seandainya ditolak, itu aja. Oke, baik Pak, kemarin kan ahli dari pihak Polda Jabar mengatakan ya, yang penting 2 alat bukti ini memenuhi untuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka, dan pihak dari atau ahli ini tidak mempersoalkan soal pemanggilan terlebih dahulu lah atau apalah. Jadi intinya yang disampaikan itu 2 alat bukti. Bagaimana tanggapan Bapak sendiri? Makanya saya bilang, kami dari kuasa hukumnya pemohon meragukan profesionalnya daripada ahli tersebut. Karena setiap kami bertanya, dia berputar di sana aja. Makanya waktu itu sempat saya tanya, saudara ahli, karena ahli sudah disumpah, berikan keterangan apa sesuai dengan yang ada. Itu Mas. Dalam putusan nanti ada 2 kemungkinan Pak, diterima dan juga ditolak. Mungkin boleh jelaskan langkah selanjutnya apabila diterima dan juga apabila ditolak Pak, gimana? Ya kalau diterima kami akan membebaskan si Peggy Setiawan, yang pastinya. Dan syukuran langkah kami kan. Yang kedua, kalau ditolak, kami harus siap menghadapi pokok perkaranya. Tapi kami harus siap, dua-duanya harus siap. Dalam pokok perkara nanti apakah ada penambahan dari tim kuasa hukum atau bagaimana Pak? Kita lihat perkembangan di lapangan. Kalau memang masih banyak yang memang mau, tidak ada masalah. Lebih bagus, berarti kan simpati masyarakat lebih banyak. Tetapi ingat, saya sampaikan, putusan pengadilan ini menjadi perhatian masyarakat. Dan kami lihat ini tidak ada alasan sebenarnya hakim itu tidak mengabulkan permohonan kami. Ini menurut kami, dari fakta hukum yang kami lihat. Tetapi apapun namanya, putusan daripada pengadilan ini nanti semuanya wajib menghormati. Termasuk kami sendiri, wajib menghormati putusan dilakukan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Terakhir, sebagai penegasan, seberapa persen yakin Peggy Setiawan ini akan dibebaskan?
Keyakinan Mas, ini keyakinan ya. Keyakinan ada fakta hukum yang tadi saya sampaikan. Dari keterangan ahli, dari fakta-fakta yang ada, saya masih mengatakan 99%. Tetapi semuanya itu saya bilang, saya tidak mengatakan 100%. Nanti kita lihat putusan dari pengadilan. Baik, terima kasih Pak Marwan. Nanti kita lanjut lagi. Ya Reza dan juga pemirsa, tadi adalah perbincangan kami sedikit dengan kuasa hukum dari Peggy Setiawan yang memang sudah datang ke Pengadilan Negeri Bandung untuk menjalani sidang agenda putusan pada pagi nanti yang akan dimulai pada pukul 9 pagi nanti, Reza. Reza dan juga pemirsa, dapat kami informasikan pula tadi melalui perbincangan kami sedikit, memang pihak dari Peggy Setiawan hingga saat ini masih meyakini bahwa gugatan pra-peradilan yang dilayangkan oleh pihak Peggy Setiawan ini akan dikabulkan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman pada pagi ini. Karena kan memang ada sejumlah alasan mengapa pihak dari Peggy Setiawan ini masih meyakini bahwa Peggy Setiawan ini atau gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan ini akan diterima. Tadi kami menyimak perbincangan sedikit melalui Pak Marwan Iswandi yang mengatakan bahwa memang ada sejumlah poin-poin yang mengatakan bahwa atau yang menjadi alasan mengapa pihaknya masih yakin hingga saat ini. Salah satunya adalah dari segi barang bukti yang dimiliki pihak kepolisian, di mana memang pihak dari Peggy Setiawan ini hingga saat ini masih meyakini betul bahwa alat bukti yang dimiliki oleh pihak kepolisian untuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka ini tidak kuat, dan juga penetapan prosedur yang dilakukan atau penetapan tersangka yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat menurut kubu dari Peggy Setiawan ini belum memenuhi prosedur. Kemudian dapat kami sampaikan pula, Reza dan juga pemirsa, pagi ini kami memantau di Pengadilan Negeri Bandung memang sejumlah persiapan telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bandung untuk atau jelang putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang akan dimulai pada pukul 9 pagi nanti. Informasinya, Reza, yang kami dapatkan, PN Bandung sendiri sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengawal atau mengamankan jalannya persidangan putusan ini, di mana pihak dari PN Bandung telah berkoordinasi agar jalannya persidangan putusan ini bisa berjalan dengan kondusif. Karena memang, Reza, diprediksi dalam agenda putusan atau pagi ini memang akan ada sejumlah massa yang akan hadir ke Pengadilan Negeri Bandung, karena memang untuk persidangan pra-peradilan ini dan juga kasus pembunuhan Vina dan juga Eki di Cirebon ini memang menuai menarik minat masyarakat untuk memantau jalannya persidangan ini, karena memang dinilai oleh sejumlah masyarakat ada sejumlah kejanggalan yang ada di dalam kasus ini yang tadi sempat disampaikan oleh kuasa hukum dari Peggy Setiawan, di mana kejanggalannya adalah soal penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka dan juga alat bukti yang dimiliki oleh Polda Jawa Barat ini memang tidak kuat. Reza dan juga pemirsa, dapat kami informasikan pula memang untuk sidang pra-peradilan Peggy Setiawan ini sudah memasuki tahap akhir, di mana hari ini Hakim Tunggal Eman Sulaiman akan membacakan putusannya terkait gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan ini akan diterima atau tidak. Memang pada agenda sebelumnya atau agenda kesimpulan sebelum menutup persidangan, Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengatakan bahwa ia akan menyampaikan putusan ini dengan seadil-adilnya dan juga objektif. Dan juga Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengatakan akan memberikan keputusan yang terbaik. Namun keputusan terbaik bukan untuk pemohon dan juga termohon, melainkan terbaik untuk hukum atau penegakan hukum yang ada di Indonesia. Reza dan juga pemirsa, dapat kami informasikan pula memang kedua belah pihak hingga tahap akhir seperti ini atau hingga tahap putusan hari ini memang sejumlah pembuktian pun telah disampaikan oleh kedua belah pihak, baik itu pemohon dan juga termohon di dalam persidangan. Di antaranya memang kedua belah pihak juga sudah menghadirkan sejumlah saksi ataupun ahli untuk membuktikan bahwa dalilnya masing-masing ini kuat. Di antaranya dari pihak pemohon yang memang hingga saat ini masih meyakini bahwa Peggy Setiawan ini bukanlah Peggy Peron, di mana dalam pembuktian pihak dari pemohon atau dalam hal ini pihak dari Peggy Setiawan menghadirkan sejumlah saksi dan juga ahli untuk membuktikan bahwa keberadaan Peggy Setiawan pada saat kejadian atau pada 2016 lalu bukan berada di Cirebon, melainkan berada di Bandung untuk bekerja. Nah, untuk membuktikan hal tersebut memang pihak Peggy Setiawan menghadirkan 4 orang saksi fakta dan juga 1 ahli pidana. Di mana untuk saksi fakta tersebut bisa kami ulas kembali sedikit, Reza. Ada 4 saksi fakta yang dihadirkan ke persidangan pada saat itu. Di antaranya yang pertama ada Dede Kurniawan yang merupakan teman dari Peggy Setiawan yang mengenalnya sejak 2016. Kemudian saksi fakta yang kedua ada Suarsono alias Bondol yang merupakan teman kerja Peggy Setiawan saat bekerja di Bandung sebagai kuli bangunan. Yang ketiga ada
Agus dan juga Riana. Nah, ini Agus Riana ini merupakan pasangan suami istri ataupun bisa dikatakan bos Peggy Setiawan yang memiliki bangunan atau tempat Peggy Setiawan bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung pada saat itu. Nah, keempat saksi tersebut memang pada persidangan agenda pembuktian beberapa waktu yang lalu atau pada pekan kemarin memang menjelaskan betul bahwa keberadaan dari Peggy Setiawan pada saat itu atau pada saat Agustus 2016 memang berada di Bandung, bukan berada di Cirebon. Nah, kemudian kami jelaskan sedikit juga untuk ahli pidana yang dihadirkan pada saat itu juga menjelaskan bagaimana sebenarnya prosedur penetapan seseorang sebagai tersangka dalam suatu kasus, di mana pada keterangannya ahli pidana yang dihadirkan oleh pihak Peggy Setiawan menjelaskan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka harus ada minimal 2 alat bukti. Selain itu juga sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka harus ada pemanggilan terlebih dahulu sebanyak 2 kali. Nah, jika memang sebanyak 2 kali ini tidak didatangi, bahwa bahkan itu bisa dikatakan atau bisa dimasukkan ke dalam DPO. Nah, ini tentunya yang menjadi pembelaan dari pihak Peggy Setiawan. Dikarenakan memang sejak 2016 lalu Peggy Setiawan saat ini memang belum pernah dipanggil oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Jawa Barat, untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, ini yang menjadi pembelaan dari pihak Peggy Setiawan. Selain itu pemirsa dan juga Reza, dalam pembuktian tadi kami sudah jelaskan dari sisi pemohon. Kemudian untuk sisi termohon juga sudah membuktikan di agenda pembuktian dengan menghadirkan ahli pidana pada saat agenda pembuktian yang digelar pada kurang lebih pada pekan lalu, Reza. Di mana pihak dari Polda Jawa Barat menghadirkan ahli pidana juga yang dalam persidangan tersebut ahli pidana juga kurang lebih menjelaskan prosedur penetapan seseorang sebagai tersangka ini bagaimana, kemudian langkah-langkahnya, dan juga kurang lebih sama ya seperti yang dikatakan oleh ahli pidana yang dihadirkan oleh pihak termohon, di mana ahli pidana yang dihadirkan oleh termohon ini juga mengatakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka harus ada minimal 2 alat bukti. Nah, ini yang tentu menjadi pembelaan dari Polda Jabar, dikarenakan Polda Jabar meyakini bahwa pihaknya telah memiliki bahkan 3 alat bukti untuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Reza, kita nantikan Reza bagaimana putusan Hakim Tunggal Eman Sulaiman yang akan dimulai pada pukul 9 pagi nanti. Reza, kembali ke Anda. Oke, itu tadi laporan langsung dari rekan Faisal Rinaldi ya, semakin dekat jadwal sidang pra-peradilan jam 9 ya, sekitar kurang dari 1 jam lagi rencananya sidang akan dimulai. Tadi juga sempat mewawancarai ya dari pihak kuasa hukumnya yang lagi-lagi kita mendengar nada optimisme. Optimisme, kita lihat bagaimana putusan dari sidang pra-peradilan hari ini apakah menjawab optimisme dari kuasa hukum Peggy Setiawan tadi. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Hasil sidang pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan, akan diumumkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada hari ini. Di sisi lain, Cikal dan juga pemirsa, Ibunda Peggy yakin Majelis Hakim akan mengabulkan seluruh permohonan Peggy. Setelah sepekan jalannya sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan akan memasuki babak akhir dengan pembacaan putusan di hari Senin. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Iriani, berharap Hakim Tunggal Eman Sulaiman bisa memberikan putusan yang objektif. Tim kuasa hukum Peggy yakin bahwa Peggy Setiawan bukanlah pelaku pembunuhan Vina pada 2016 silam. Selain itu, ibu kandung Peggy Setiawan, Kartini, berharap putusan hakim bisa diputuskan secara adil, sehingga anaknya Peggy bisa segera dibebaskan dari penjara. Ya, harapan saya sih semoga dikabulkan semua permohonan supaya Peggy cepat dibebaskan. Bu, tadi kan sempat jenguk Peggy, bagaimana kondisi Peggy? Ya, alhamdulillah Peggy sekarang agak kurus, cuman ya lumayan sekarang sehat, dia bersemangat. Kemarin apa yang dibicarakan dengan Peggy? Ya biasa, hanya memberi support biar Peggy kuat, gitu aja. Ada yang disampaikan Peggy kepada ibu kemarin? Ya Peggy cuman mengucapkan terima kasih. Terima kasih aja gitu. Jadi kalau Peggy itu setiap hari Senin, Kamis ya Bu ya, itu rajin puasa. Bahkan terima kasih kami atas nama keluarga tim kuasa hukum kepada petugas kepolisian yang suka membantu Peggy memberikan sahur. Itu. Jadi kami sangat mengapresiasi dan terima kasih banyak. Semoga Tuhan membalas kebaikan Pak Polisi yang bertugas yang suka memberikan sahur Peggy.
Ya, pemirsa, tadi juga pernyataan terkini dari Ibunda Peggy Setiawan Kartini yang lagi-lagi senada dengan apa yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan, optimis putranya akan bebas atau sidang putusan pra-peradilannya berpihak kepada sang putra kandung. Pemirsa, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon juga telah melewati agenda kesimpulan. Kesimpulan sidang diserahkan kedua pihak kepada hakim dan tidak dibacakan. Sidang pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Peggy Setiawan, memasuki agenda kesimpulan. Sidang yang dimulai sekitar pukul 9:30 pagi tidak membacakan kesimpulan yang merupakan rangkuman sidang, baik dari pihak pemohon dan juga termohon, yakni pihak Peggy dan Polda Jabar. Kuasa hukum Peggy Setiawan menyebut dua alat bukti yang harus ada pada penetapan tersangka tidak terpenuhi. Keterangan saksi pun tidak ada yang menyebutkan Peggy Setiawan adalah Peggy Peron. Bahkan surat yang dimiliki bukanlah alat bukti, namun hanya petunjuk. Umumnya sih kesimpulan tidak dibacakan, tidak sama seperti permohonan. Perlu kami tegaskan bahwa sampai sidang kemarin, rupa-rupanya apa yang kami duga, ketiadaan bukti yang dimiliki oleh pihak termohon ternyata terbukti. Artinya apa? Dua alat bukti yang harus ada pada saat penetapan tersangka ternyata sama sekali tidak ada. Contoh saya katakan bahwa yang diperlukan adalah satu alat bukti, katakanlah keterangan saksi. Keterangan saksi siapa yang mengatakan Peggy Setiawan adalah Peggy Peron? Itu sama sekali tidak ada. Kemudian lagi mereka ajukan lagi bukti surat. Bukti surat itu ahlinya saja mereka memberikan keterangan, itu hanya petunjuk. Itu pun bukan petunjuk dalam kualifikasi 184 sebagai alat bukti, bukan. Harus ada pihak penyidik harus mencari bukti yang lain. Sementara itu pihak dari terlapor atau Polda Jawa Barat menyatakan menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh pihak Peggy Setiawan. Jadi pada hakikatnya kami menolak dalil-dalil apa yang disampaikan oleh para pemohon, ya, mulai dari pemeriksaan para saksi, kemudian ahli pun dari pihak mereka juga sama mendukung kami. Sementara itu, Hakim Tunggal yang memimpin sidang pra-peradilan Peggy, Eman Sulaiman, menjamin dirinya akan memutus secara objektif. Hakim juga menegaskan tidak ada tekanan terhadapnya dan akan memberikan keputusan yang terbaik. Kepercayaan yang saudara berikan tidak akan saya hianati dari kedua pihak. Itu ya kunci. Sudah dari awal saya katakan saya tidak punya kepentingan dalam perkara ini. Saya akan memutus dengan objektif. Tidak ada yang namanya tekanan dari manapun, saya abaikan walaupun ada. Saya akan objektif, saya akan memberikan putusan yang terbaik. Terbaik ini bukan terbaik untuk pemohon, bukan juga terbaik untuk termohon, tapi terbaik untuk Indonesia. Diketahui sidang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan akan digelar Senin 8 Juli 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus pembunuhan pasangan kekasih Vina dan Eki memasuki babak baru dengan digelarnya sidang putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada hari ini. Pertanyaannya, akankah majelis hakim memberikan keputusan yang adil dan memuaskan semua pihak? Berikut kami tampilkan perjalanan kasus pembunuhan Vina Eki sejak 8 tahun yang lalu. Warga Cirebon digemparkan dengan penemuan jenazah sepasang kekasih bernama Vina Dewi Arsita atau Vina dan Muhammad Rizky Urdiana atau Eki di Jembatan Talun, Cirebon, Jawa Barat pada 27 Agustus 2016. Awal di seluruh Indonesia yang telah mendukung dan mendoakan Peggy. Peggy juga berpesan supaya terus mendoakan Peggy supaya Peggy cepat bebas. Bu, hari ini bajunya seragaman, Bu. Boleh ini ceritanya tentang apa, Bu? Menggambarkan apa nih? Nggak tahu lah, nggak ngerti. Oh, ini memang sengaja buat kompakan seperti itu ya? Iya. Oh, iya. Ibu yakin Peggy bebas, Bu? Yakin. Dari Insya Allah. Menerima hasil. Iya, apapun hasilnya siap. Bu, dikatakan kan Peggy sebagai pelaku keluarga sampai tersangka ditahan ini, bagaimana Bu?
Ya, saya merasa sangat kehilangan karena Peggy adalah tulang punggung keluarga, sedangkan Peggy sekarang ditahan jadi... Warga Cirebon digemparkan dengan penemuan jenazah sepasang kekasih bernama Vina Dewi Arsita atau Vina dan Muhammad Rizky Urdiana atau Eki di Jembatan Talun, Cirebon, Jawa Barat pada 27 Agustus 2016. Awalnya kasus ini dilaporkan sebagai kecelakaan lalu lintas, namun polisi menemukan sejumlah kejanggalan, seperti kondisi motor yang mulus. Pada 28 Agustus 2016, polisi mulai melakukan penyelidikan. Kecurigaan polisi terbukti. Autopsi terhadap jasad pasangan remaja ini menunjukkan mereka dibunuh dengan senjata tajam. Pada September 2016, polisi menangkap 8 pelaku, yakni Jaya alias Kliwon, Supriyanto alias Kasdul, Eka Sandi alias Tiwul, Hadi Saputra alias Bolang, Eko Ramadhani alias Koplak, Sudirman, Rivaldi Aditya alias Ucil, dan Saka Tatal. Sedangkan 3 orang pelaku ditetapkan polisi sebagai DPO, yakni Atni, Dani, dan Peggy Setiawan alias Perong alias Egi. Film Vina sebelum 7 hari disambut positif masyarakat dan tembus 5 juta penonton. Film ini memberikan dampak positif terhadap perkembangan kasus Vina Eki yang kembali diusut setelah 8 tahun. Peggy Setiawan ditangkap polisi di Bandung. Polisi mengklaim Peggy Setiawan adalah sosok Peggy Perong yang buron selama 8 tahun. Namun Peggy Setiawan membantah dengan berteriak di hadapan wartawan. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang dikomandoi Tony RM mendaftarkan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Kota Bandung. Menurut Tony, saat pembunuhan Vina Eki terjadi, Peggy tengah bekerja menjadi kuli bangunan di Kota Bandung. Nasib Peggy Setiawan akan diputuskan hari ini dalam sidang putusan pra-peradilan yang digelar Pengadilan Negeri Kota Bandung. Kubu Peggy yakin majelis hakim akan mengabulkan gugatan pra-peradilan. Sementara Polda Jabar menolak seluruh dalil gugatan pra-peradilan yang diajukan pihak Peggy. Ibu hakim akan membebaskan Peggy ya? Ya, saya paling insya Allah hakim bisa menilai dan bisa membebaskan Peggy. Oke, baik Bu Kartini, mungkin kita boleh tahu gak Ibu terakhir kapan ketemu Peggy Bu, dan mungkin kapan Bu? Saya waktu ketemu Peggy Kamis saya besuk Peggy. Nah, pada saat itu apa nih Bu yang diperbicarakan Bu oleh Peggy, dan apa Bu yang disampaikan oleh Peggy Bu pada saat Ibu ke sana? Peggy hanya minta doa supaya Peggy segera bebas. Peggy juga berpesan kepada seluruh netizen dan rakyat Indonesia yang telah mendukung dan mendoakan Peggy. Peggy mengucapkan banyak terima kasih juga kepada PH-PH-nya Peggy. Peggy ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya dan atas bantuannya. Peggy juga minta terus didoakan supaya Peggy cepat pulang dan cepat bebas dari penjara. Pada saat bertemu, ada pesan nggak sih Bu yang Ibu sampaikan ke Peggy, atau nasihat apa Bu yang selama ini Ibu sampaikan ke Peggy Bu saat menjenguk itu Bu? Saya hanya bisa menguatkan dan untuk selalu berdoa untuk kebebasan Peggy sendiri, itu aja. Saya berpesan kepada Peggy supaya jangan lupa jangan tinggal sholat dan berdoa, itu aja. Baik Bu, mohon maaf sekali apabila nanti keputusan ini tidak sesuai dengan harapan ya Bu ya, dan juga ditolak. Mungkin dari Ibu sendiri bagaimana Bu nanti Bu? Apakah akan tetap berlanjut mengawal Peggy Bu? Kami siap apapun keputusannya. Tim kuasa hukum Peggy akan berusaha semaksimal mungkin untuk membebaskan Peggy. Mungkin dari adik-adiknya Luciana dan juga Amel ada yang ingin disampaikan terkait harapannya ini adik-adik? Harapan kami semoga Peggy hari ini bisa kembali bersama keluarganya dan bisa dibawa pulang karena Peggy tidak bersalah, dan semoga untuk hakim tolong putuskan hari ini dengan seadil-adilnya, dengan sejujur-jujurnya, dan bisa mengeluarkan Peggy karena Peggy bukan pelaku. Mungkin dari Luciana apa yang menjadi harapan dan juga keyakinan apa kalau Peggy ini bukan pelakunya, Luciana? Saya yakin kakak saya tidak bersalah. Kakak saya itu tulang punggung keluarga, dia sangat sayang kepada kami semua.
Jadi gak mungkin dia melakukan kejahatan itu karena dia sama adik-adiknya pun tidak berani. Jahat sedikit pun dia tidak berani. Dia sangat sayang sama adik-adiknya. Dia sangat melindungi adik-adiknya. Jadi tidak mungkin melakukan kejahatan itu. Terima kasih ya Ibu Kartini, Luciana dan Amel atas waktunya. Semoga apa yang diharapkan ini bisa terjadi ya. Ya, Reza dan juga pemirsa, tadi perbincangan sedikit dari kami bersama dengan ibu dari Peggy Setiawan, yakni Ibu Kartini, dan juga kedua adik dari Peggy Setiawan, yakni Luciana. Ya, tadi kita dengarkan pernyataan dari ibunda dari Peggy dan juga saudari kandungnya, begitu ya, yang tentunya kalau kita berada di posisi keluarga, melihat saudara kita atau anak kandung kita sedang menghadapi proses hukum, di mana banyak kejanggalan seperti itu, ini pasti hal yang berat tentunya. Betul. Terlibat dalam sebuah kasus hukum saja juga bukan hal yang mudah ya Cikal. Apalagi kalau misalnya kita tahu fakta-fakta atau yang mungkin menyimpan tidak hanya perasaan ya, tetapi juga bukti-bukti yang membuktikan sebaliknya. Betul. Kalau anak kita kemungkinan kecil terlibat dalam kasus tersebut, tentu ya selama ini akan meninggalkan sebuah kondisi psikologis tersendiri. Ditambah lagi kasus ini menjadi sorotan masyarakat. Viral, sangat besar sekali kasusnya. Bahkan mungkin beberapa orang sampai nggak tahu lagi ini kasus Vina Eki udah sampai mana kayak gitu ya. Ini kan juga psikis, menyerang psikis tersendiri untuk keluarga kayak gitu. Kita ke informasi masih terkait dengan bagaimana perjalanan kasus Vina dan juga Eki sejak tahun 2016 ini, tetapi menjelang sidang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan hari ini, pemirsa, pihak kuasa hukum Peggy menyerahkan berkas kesimpulan sebanyak 30 halaman. Sejumlah poin kesimpulan tetap berfokus pada salah tangkapnya Peggy Setiawan dalam kasus ini. Bukti-bukti yang disampaikan oleh pihak termohon, yaitu Polda Jawa Barat, dinilai tidak relevan dan tidak menunjukkan Peggy Setiawan adalah benar-benar Peggy alias Perong yang dimaksud dalam DPO. Atas hal inilah, kuasa hukum Peggy meminta statusnya tersangka kliennya digugurkan. Pihak kuasa hukum Peggy menyerahkan berkas kesimpulan sebanyak 30 halaman. Sejumlah poin kesimpulan tetap berfokus pada salah tangkapnya Peggy Setiawan dalam kasus ini. Bukti-bukti yang disampaikan oleh pihak termohon, yakni Polda Jawa Barat, dinilai tidak relevan dan tidak menunjukkan Peggy Setiawan adalah benar Peggy alias Perong yang dimaksud dalam DPO. Atas hal inilah, kuasa hukum Peggy meminta status tersangka kliennya digugurkan dan otomatis meminta agar Peggy Setiawan dibebaskan. Sementara pihak Polda Jawa Barat menyerahkan berkas kesimpulan sebanyak 12 halaman. Polda Jawa Barat menolak semua dalil selama persidangan pra-peradilan. Pihak Polda Jawa Barat juga menegaskan penetapan tersangka Peggy Setiawan sudah sah menurut hukum. Dengan diserahkan kesimpulan dari kedua pihak, maka pra-peradilan Peggy Setiawan sudah mendekati titik akhir. Sidang pembacaan putusan akan digelar pada Senin 8 Juli 2024 di Pengadilan Negeri Bandung dengan Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Sosok Eman Sulaiman sejak awal menjadi hakim tunggal dalam pra-peradilan Peggy Setiawan. Lahir di Karawang 10 April 1975, Eman menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Pasundan tahun 1999 dengan mengambil jurusan ilmu hukum. Sepak terjang Eman Sulaiman di bidang hukum juga sudah tidak diragukan. Belasan tahun, Eman bertugas dan memimpin lembaga peradilan di sejumlah daerah. Terkini, Eman menjadi Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak 5 Juli 2021. Eman Sulaiman juga pernah menjadi Ketua Pengadilan Rotendao pada 2017-2018 dan mengawali karirnya pertama kali sebagai Hakim di Pengadilan Agama Subang tahun 2009. Saya tidak pernah melakukan aturan itu di Vietnam. Bersumpah demi nama Allah. Mama bersumpah demi nama Allah. Aku sendiri kata kamu tidak bersalah. Saya tidak pernah melakukan aturan itu di Vietnam. Saya rela mati. Saya tidak pernah melakukan aturan itu di Vietnam. Saya rela mati. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Saat ini kami sudah terhubung dengan Brigadir Medina dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Dewi Sartika, Jakarta Timur. Iya, Brigadir Medina, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor saat ini?
Baik, terima kasih rekan Cikal dan juga Farid dan juga selamat pagi pemirsa. Di hari Senin pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui bersama bagaimana kondisi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Dewi Sartika, Jakarta Timur. Dapat Anda bersama layar kaca Anda arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terjadi peningkatan volume kendaraan berkaitan dengan jam berangkat perkantoran dan juga aktivitas masyarakat pada pagi hari ini, yakni arus lalu lintas dari arah Cawang ataupun Kampung Melayu yang akan mengarah ke PGC Silitan ataupun yang akan berbelok ke arah Kalibata pada pagi hari ini sudah mulai terjadi perlambatan kecepatan kendaraan menjelang antrian traffic light yang berimbas kurang lebih sepanjang 200 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda untuk keselamatan pribadi Anda maupun pengendara lain. Selanjutnya arus lalu lintas dari arah Cilitan atau Keramat Jati yang akan menuju ke arah Cawang ataupun yang akan berbelok kiri ke arah Kalibata pagi hari ini juga sudah mengalami peningkatan volume arus kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2, roda 4 dan juga angkutan umum. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda mengingat banyaknya aktivitas masyarakat seperti penyeberang di kawasan ini. Dan juga kepadatan kendaraan terjadi dari arah Kalibata yang akan mengarah ke Cawang juga yang akan berbelok ke arah Cililitan. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti di belakang garis stop pada antrian traffic light. Dan saat ini juga sudah terlihat adanya petugas kami yang berada di lapangan untuk memperlancar arus lalu lintas di kawasan ini. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu berhati-hati dengan memperlambat laju kendaraan Anda karena masih sering kali dijumpai angkutan umum yang menaik turunkan penumpang di bahu jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu Anda antisipasi. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Kulantas Polri, angka kecelakaan di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 172 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 25 luka berat dan 226 luka ringan. Dari 172 kasus laka lantas tersebut, 58% terjadi pada waktu siang hari. Maka dari itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu berhati-hati dalam berlalu lintas dan tetap menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan Anda. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi selengkapnya seputaran arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui line SMS kami di 9119. Demikian Brigadir Medina melaporkan langsung dari kawasan Simpang Dewi Sartika, Jakarta Timur. Selamat pagi dan salam presisi. Silakan kembali ke studio. Baik, terima kasih Brigadir Medina melaporkan dari kawasan Dewi Sartika, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.